Bos-bos, banyak yang percaya ikan ini bisa bawa hoki alias keberuntungan. Nah, kalau dijadiin bisnis gimana? Pastinya bikin hoki juga dong. Cuannya nggak berhenti, bos. Yang menarik, ada bisnis ikan koi yang dijalankan sama sosok yang nggak biasa. Seorang dokter hewan spesialis ikan koi. Jadi bukan cuma ngerti cara jualan, tapi juga paham betul cara merawat, menjaga kualitas, dan menangani penyakit koi dengan standar pasti. Nggak heran kalau koi-koinya selalu prima dan diminati kolektor. Langsung aja kita kenalan sama pelaku usahanya, bos. Ya, halo bos. Saya Handi dari Koin Koi. Saya dokter koi yang sekarang punya kesibukan di Koin Koi. Jadi gini kesibukan saya ngasih makan ikan dan jualan ikan koi. Ini Koin Koi ini harga anak kos, selera anak bos. Yang penasaran tetap stay di Cuan Bos. Ini dia Handi Usman, dokter hewan spesialis ikan koi loh, bos. Ikan-ikan koi yang dihadirkan di sini juga bukan koi sembarangan. Kita impor, ini ikannya semuanya impor dari Jepang dan kita impor berbagai size. Jadi mulai ukuran kecil sampai yang jumbo. Kalau kita bilang jumbo tuh di atas 70 cm. Jadi karena koi itu besar-besarnya bisa sampai 1 meter. Siapa sangka ikan koi yang kalem ini ternyata bisa jadi ladang bisnis yang menjanjikan banget. Khususnya koi impor langsung dari negeri Sakura, Jepang. Walau begitu, menghadirkan koi impor dari Jepang jelas punya tantangan tersendiri. Pasti tantangannya ikan yang kita beli dari Jepang, begitu sampai Indonesia, warnanya pudar, warnanya berubah, atau misalkan nyampe sini sakit atau kurus, jadi banyak sekali tantangannya. Eits, tapi tenang, tantangan ini bisa langsung diatasi oleh ahlinya. Siapa lagi kalau bukan si pemilik dari usaha koinya ini, bos? Pemilihan lokasi kolam koinya ini juga jadi faktor penentu. Tepatnya di dataran tinggi Subang, Jawa Barat. Jadi kenapa kita pilih tempatnya agak jauh dari kota? Satu, di sini dataran tinggi, hitungannya otomatis suhu udara, suhu airnya lebih rendah, jadi lebih dingin. Nah, kedua, di sini dekat banget sama curug, air terjun. Dan kita punya mata air. Jadi kalau ini teman-teman tadi ada lihat ya, kolam kita airnya sangat bagus. Memang ikan Jepang lebih agak mungkin rewel ya. Ikan koi memang rewel, jadi penanganannya semua butuh proses yang panjang dan teliti. Nggak sendiri aja nih, bos. Walau awalnya sudah punya profesi sebagai dokter hewan, tapi doi makin mantap terjun ke bisnis jual ikan koi impor dari salah satu rekan yang mengajak berbisnis bersama. Kalau saya sendiri, basicnya kan dokter hewan di spesialis ikan koi. Jadi bergelut di dunia koi itu udah berapa tahun, kenal banyak orang, dan akhirnya ada satu orang yang ngajak untuk bikin Koin Koi ini. Jadi dagang ikan lah jadinya sekarang. Memang, di tempat kolamnya ini, doi hanya fokus membesarkan dan menjualnya saja. Belum sampai untuk melakukan breeding, alias pengembangbiakan ikan koi. Nah, bos, ini adalah proses cutting di ikan koi. Jadi, misalkan ini contohnya jenis benigoy, yang disukain tuh yang warna merah full, tapi kan ada bintik hitamnya ini kita bersihin dulu biasanya. Penghobi itu senang ikan koinya yang perfect, yang sempurna. Jadi sesuai request aja kita rapiin. Ada juga yang nggak mau dirapiin biar kayak tai lalat manis gitu. Tapi ini kita cutting, jadi kita bius dulu ikannya dan kita cutting namanya. Yap, ini salah satu keterampilan yang dimiliki doi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan keahliannya, corak hitam yang berada di sisik ikan koi bisa diambil, bos. Masing-masing jenis tuh punya ukuran kecantikannya masing-masing. Kayak misalkan kita nilai, oh orang Indonesia yang cantik tuh yang seperti ini. Oh kalau orang Barat yang cantik tuh seperti ini. Orang Afrika yang cantik tuh seperti ini. Jadi masing-masing jenis tuh punya ukuran kecantikannya masing-masing. Pertama, ukuran. Semakin besar ikan, makin cuan, bos.
Koi jumbo bisa punya harga setara motor, bahkan seharga mobil loh. Terus warna dan polanya, makin tegas, makin simetris, makin mahal. Bloodline alias keturunan juga penting. Koi dari Jepang emang udah paling topnya, ditambah dari peternak